Karena di dalam setiap kehidupan kita, dari mulai bayi sampai kita meninggal, kita perlu adanya Tuhan, kita perlu adanya agama. Karena agama sebagai landasan hidup untuk mengatur bagaimana tata cara kita sebagai makhluk bisa berbakti kepada Tuhan, kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan. Saya Pak Putu Juliadi sebagai pengempon Pura Gorawa. Pada intinya kita di para penggali Pancasila itu melihat buah pemikiran itu dari sebuah tradisi ketimuran. Artinya tradisi ketimuran itu masih menjunjung nilai-nilai agama yang terkandung di dalam. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama di Pancasila. Karena apa? Karena melihat sebuah ketradisian boleh dikatakan di dunia timur, kepercayaan kepada Tuhan itu tinggi supaya kita tidak ateis. Oke, perkenalkan saya Tobias Bosco. Saya juga mahasiswa dari ITB Sikom Bali dan saya adalah umat Katolik di Gereja Katedral Denpasar. Kalau menurut saya pribadi, kan setiap masyarakat Indonesia diberikan hak untuk bertuhan, kita memilih kepercayaannya. Oleh karena itu, dengan kita bertuhan, hidup kita menjadi lebih teratur, terstruktur, dan lebih mempunyai keyakinan yang kuat untuk bermasyarakat seperti itu. Umat beragama tentunya mengakui adanya Tuhan, dan seperti itu. Jadi ya tentunya itu sangat wajib sebagai umat beragama itu mengakui Tuhan. Pengaruh sekali untuk tantangan saat ini, terutama di dalam etika yang lebih dalam. Jadi orang itu semakin taat beribadah, maka etikanya semakin terjaga. Para pahlawan kita mencetuskan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu, supaya kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia tidak ego terhadap kemajuan teknologi, supaya kita tetap percaya bahwasanya di atas kita ada Tuhan yang Maha Esa. Itu pada intinya. Yang namanya kalau sudah umat itu memeluk satu agama, tentu mereka harus ingat tentang Tuhan, kan seperti itu. Jadi memang sering, apalagi saat ini 17 tahun sudah bisa bebas memilih agamanya masing-masing, kan seperti itu ya. Jadi di zaman globalisasi ini ya tentu memang ada orang yang ateis ya, tidak memeluk agama, tapi itu jarang sekali saya lihat, apalagi di agama Buddha. Di era modernisasi ini, kita juga tetap harus memiliki prinsip ketuhanan yang kita miliki sebagai pedoman dalam mengikuti arus dari modernisasi. Dan juga kita juga harus bisa berpikir kritis untuk melihat apakah pandangan ini benar atau salah. Solusinya bagi semua umat beragama sih, jangan meninggalkan ibadah gitu aja. Apapun kesibukannya, sempatkan untuk ibadah, baik dari agama mana saja. Biasanya kita menghadiri di Kristen, saya pernah nikahan Kristen, pernah hari-hari raya sekali kayaknya saya pernah. Saya sering mengikuti undangan keagamaan dari desa lain, karena saya juga tokoh desa adat di desa Pesigan ini. Ketika ada upacara seperti Idul Fitri maupun Buddha, kita diundang karena kami juga ikut di dalam kerukunan umat beragama. Nah, untuk pengalaman, saya pernah mengantar teman, dia agamanya Kristen Protestan. Saya mengantar dia ke gerejanya, dan saya juga diajak gitu kan. Sebenarnya ini bukan ibadah kayak ibadah hari Minggu ya, ini kayak semacam ibadah pertemuan antar umat.
kebetulan saya juga diajak aja gitu untuk masuk dan ikut ibadah. Selama saya menjadi pengurus sih belum pernah. Tapi kalau secara pribadi sih sering menghadiri secara pribadi, mewakili pribadi ya, bukan mewakili lembaga. Meskipun saya mungkin sedikit berbeda teologi kan saya Kristen Katolik, dia Kristen Protestan. Tapi saya merasa ya saya menghargai cara pandang dia terhadap Tuhan Yesus. Ya, artinya mereka ngundang kita hadir ke mereka, atau kita dari pihak mereka yang kita undang ke sini, dari situ kita akan menjalin hubungan yang baik. Semua agama itu baik. Pada intinya adalah kita mengendalikan ego masing-masing. Kedua adalah kita mengendalikan kepanatikan kita terhadap agama. Yang ketiga, perlu kita resapi bahwasanya sesuai dengan Weda, yang termaktub di dalam Weda itu ada kata kalimat Wasudewa Kutumbakam. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah sebuah keluarga besar. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kita percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya Tuhan itu hanya ada satu. Bahwasanya kita hanyalah yang menyebutkan banyak sesuai dengan agama itu sendiri. Ketika agama Hindu, Ida Sang Dewasa. Ketika agama Muslim, Allah. Kristen, Yesus Kristus. Buddha dan lain-lain. Pada intinya itu semua sama. Harfiahnya, contohnya, ketika Hindu mengatakan banyak dewa tetapi Tuhan itu adalah satu. Contoh, ketika selamat pagi itu matahari dari timur. Ketika kita mengucapkan selamat siang, matahari ada di atas. Ketika selamat malam itu matahari sudah terbenam. Berapa ada matahari di dunia ini? Satu. Itulah aplikasinya. Begitu. Untuk generasi mendatang sih jaga kerukunan aja, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, yang penting saling hargai perbedaan masing-masing. Urusan ibadah, mari kita beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, jangan mengganggu ibadahnya orang. Nyepi bersamaan dengan puasa, nyepi bersamaan dengan Idul Fitri misalkan. Ya mari kita saling menjaga bersama-sama supaya tidak saling mengganggu. Kita harus memiliki pedoman atau prinsip ketuhanan yang kita miliki dalam menghadapi atau masalah ataupun menjalani kehidupan sehari-hari. Karena ya dengan kita mempunyai prinsip ketuhanan, kita juga secara otomatis memiliki tujuan yang jelas dalam menjalani hidup, dan juga kita juga menjadi orang yang menjadi pribadi yang lebih baik dengan bertuhan seperti itu. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia percaya terhadap Tuhan yang tuntunan dan mendapatkan tuntun dari beliau untuk menghadapi hidup yang semakin sulit saat ini. Pada intinya mari kita suarakan, sebagai saya juga mengajak sebagai generasi muda, mari kita suarakan kepanatikan itu mohon dikikis. Betul lah. Sekaranglah kepanatikan kita belajar menumbuhkan akal sehat untuk menyongsong masa depan Indonesia lebih baik. Masih.